Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guruku yang sangat kita cintai pastinya ya jamaah ya. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pekerjaan ya yang kalau kita lakukan nih dengan terburu-buru, biasanya nih hasilnya nggak akan maksimal gitu ya. Itu pekerjaan. Apalagi kalau kita ibadah, buru-buru, nggak maksimal. Aduh, sayang banget gitu. Kayak terkesan sholatnya semuanya kayak sasut gitu. Buru-buru. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Kan sangat disayangkan ya jamaah ya. Nanti kita akan praktek, kita akan belajar banyak pokoknya pagi hari ini. Sayang kalau sampai kelewatan. Tema kita adalah sholat jangan asal set gitu. Iya. Itu mah Mas Tukul ya. Beda. Semangat banget pagi hari ini. Iya dong, harus semangat untuk belajar ya. Harus. Untuk yang pertama nih, aku punya tayangan jamaah. Ini viral ya. Bapak ini melakukan gerakan aneh saat sholat. Coba kita lihat seperti apa. Ini dia tayangannya, silakan. Wah, tahu tuh maksud arti gerakannya tuh seperti apa tadi itu, apakah itu contoh saset atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi terkadang dalam hidup, dalam aktivitas sehari-hari ada orang yang mungkin ngerasa sholatnya tuh kayak terburu-buru karena aktivitasnya yang padat gitu. Kalau ditinggalin kayaknya darurat banget, akhirnya sholatnya jadi tergesa-gesa karena waktunya sudah mau habis. Nah sekarang kita belajar kalau sholatnya tergesa-gesa. Ustadz Bani, bagaimana hukumnya Ustadz untuk sholat yang tergesa-gesa, Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz Bani, silakan. Silakan. Dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan kepada kita, man hafaza ala salah atau alaiha, barang siapa yang selalu menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan juga keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan tuntunan dan pembimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan besok hari kiamat dia dibangkitkan bersama Qarun, Firaun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Nauzubillah min dzalik. Maka sejatinya kita apapun bagaimanapun kondisinya jangan pernah tinggalkan salat. Masalahnya Ustaz, mepet nih karena kita ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Seperti misalnya seorang dokter yang melakukan operasi, kan nggak mungkin. Permisi ya, kita tinggal mau salat dulu. Gimana nih? Iya. Pasiennya. Nah, bagaimana diselesaikan dulu tapi waktu mepet. Nah, udah dikit lagi nih kita kabut atau bagaimana nih? Masya Allah. Pertama Allah Subhanahu wa taala katakan Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang sudah Allah tentukan waktunya. Tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu waktu salat ini disediakan dengan bentuk muwassa namanya. Itu ada waktu spare waktu yang cukup. Maka ada kaidah idza dhaqal amru ittasa'. Kalau kondisi sedang darurat, sedang kondisi genting, hukum ini melonggar. Wa idza tasa'a dhaqa. Tapi kalau kondisi sudah normal, hukum balik lagi. Jadi hukum berlaku normal itu kalau kondisi sedang tidak ada masalah, sedang aman-aman saja. Tapi kalau kondisi darurat, maka hukum akan menyesuaikan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala tuh. Hebat. Jadi bagaimana nih Ustadz? Kalau tidak bisa di awal waktu, kerjakan di waktu ikhtiari. Nggak bisa disebut dengan waktu dori, ini udah mepet nih. Bagaimana Ustadz? Meskipun sudah mepet, tapi tetap jangan terburu-buru. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Barang siapa yang sholat subuh nih, dia masuk di awal waktu, tapi dapat 1 rakaat, udah terbit matahari. Rakaat kedua udah kelihatan matahari nih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun begitu tetap selesaikan, terhitung sudah dapat sholat subuh. Barang siapa yang sholat asar baru dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, bangun atau bangkit dari sujud nih.
Langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Waduh. Ini gimana nih? Dikebut, satset. Saset. Atau gimana Tahu nih? gimana nih? Tetap lanjutkan pelan-pelan, tetap tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Dia tetap dapat sholatnya adaan, bukan lagi qadaan. Jadi jangan satset. Tapi itu kalau ada uzur, kalau enggak, ya jangan. Kata Syekh Al-Malibari, sah sholatnya tapi berdosa dia. Kagak ada kegiatan sholat nih, asar baru azan. Cepetan udah azan udah selesai, baru komat. Nanggung ini dikit lagi nih. Ya. Tahu-tahu udah mepet, tinggal 5 menit lagi baru diazan. Yang begini sholatnya sah, tapi dia berdosa. Tapi kalau ada uzur boleh nggak masalah, dia tetap sholatnya adaan bukan lagi qadaan. Tapi kata Syekh Al-Malibari, hati-hati, jangan cuma sekedar asal-asalan ngundur-ngundur, masih ada. Nah itu dia berdosa. Dosa karena mengulur-ngulur dan menunda-nunda waktunya. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau bisa, kalau tidak bisa Ustadz, memang habis waktu sholat asar ini dan kita belum selesai, maka silakan lakukan, boleh diqadha kalau tidak memungkinkan jamak. Tapi kalau masih bisa jamak takhir, itu afdal. Wallahu a'lam bishawab. Berarti yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Tapi kalau memang keadaannya darurat, genting, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan terburu-buru, tetap tenang ya. Yang penting ada uzurnya dalam keadaan genting itu ya Ustadz ya. Betul. Terima kasih ya Ustadz Bani untuk penjelasannya. Dalam keadaan genting ya jamaah, bukan Genting. malah dienteng-entengin semuanya. Ntar aja. Ditunda-tunda jangan. Tapi kalau sholat sunnah, Nah, itu dia. itu kan tadi kan kita bahas masalah sholat wajib. Sholat sunnah, ada yang bilang katanya nggak apa-apa, kita satset Sunnah aja. ini. Iya, nah itu apa? Sunnah ini ya kan katanya. Itu gimana? Apakah tetap satset atau harus ada tu'maninahnya atau bagaimana Ustazah Lulung? Mohon penjelasannya Ustazah. Mudah-mudahan ya. Mohon izin Ustaz, Silakan. Bu Kasoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ngomongin tentang sholat, ngomongin hari-hari kita terutama saya nih mak-mak. Kadang-kadang buru-buru. Kenapa? Wah, ini masakannya ntar keburu angus. Wah, ini begini. Apalagi kalau sholat sunnah, barangkali bisa kali ya buru-buru. Nah ini yang harus kita pelajari. Mau sholat wajib kek, mau sholat sunnah kek, dua-duanya sama-sama kudu kita jaga tumakninahnya. Karena apa? Sama-sama sholat, ya kan? Terutama kalau kita di sini adalah sholat wajib, tapi kalau sholat sunnah gimana? Nah, kalau kita ngomongin soal sholat, ini dia nih. Niat kita sholat untuk apa? Karena kan target sholat itu ada 3 targetnya. Yang pertama, sholat itu adalah istirahat jiwa. Ya Bilal, arih nabi solati. Istirahatkanlah jiwa kita dengan sholat. Kan orang kalau istirahat emang buru-buru. Kan kagak. Iya. Istirahat tuh leyeh-leyeh, lama. Santai, Istirahat dulu iya. kan gitu. Iya. Gak ada namanya istirahat jiwa itu buru-buru. Nih. Yang kedua, sholat itu kan komunikasi dengan Allah. Mau sholat wajib kayak sholat sunnah, kalau bisa kita tumakninah. Karena apa? Ini adalah tambahan pahala buat kita. Karena apa? Komunikasi dengan Allah, jalankan dengan Allah, dengan orang yang gitu-gitu sopan. Iya benar. Saya datang ke rumah Kasoni, saya mau ngundang Kasoni, tanggal sekian. Kasoni bisa nggak? Nyanyi. Saya buru-buru. Kira-kira Kasoni ngerti nggak? Enggak. Ustazah ngomong apa sih? Buru-buru amat. Nah, apa sih? Tolong dong ngomong artikulasinya. Yang jelas, benar. mana Jelas dong. ekspresinya? Mana ekspresinya? Begitu. Komunikasinya bagaimana? Jika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah menjawab, oh hambaku sedang memuji aku. Ngobrol sama Allah, komunikasi. Masa buru-buru? Dan yang ketiga, ternyata sholat ini dalam Al-Quran, dalam hadis ya semua. Kita tahu bahwasanya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kadang ada orang nanya tuh, Bu, kenapa sih tuh orang tuh sholatnya rajin, ngaji rajin, tapi masih berbuat yang jahat. Sebel saya. Dengan saya nggak sholat, repot juga. Ternyata kalau kata ahli tafsir, kalau kita sholatnya belum sempurna, as-sholatu, ya kan? Sholatnya belum sempurna, rukunya, tumaninahnya masih buru-buru. Bagaimana mau mencegah perbuatan keji dan mungkar? Makanya lakukanlah sholat kita dengan niat belajar sholihah. Bila berat menegakkan sholat. Gimana? Pelan-pelan saja. Begitu. Masa sholat Nyambung juga ya? Nyambung ya kan? Namanya juga sholat ya kan? Jadi mudah-mudahan kita sebagai ibu-ibu, terutama ibu rumah tangga yang punya anak banyak mungkin, yang punya kegiatan banyak, yang masak, yang belanja, yang ngiris bawang, ngupas ini, ngupas itu, tetap
kita laksanakan sholat, wajib maupun sunnah, mudah-mudahan terjaga tumak ninahnya, terjaga rukun sholatnya, terjaga syarat sahnya. Karena apa? Apalagi perempuan, fikihnya banyak, yang toharohnya lah, yang ba'da haid lah, yang ba'da junub lah, banyak keperluannya perempuan. So, jangan kemana-mana, karena kita sebagai seorang wanita soleha, insya Allah ibu yang soleha, saudara yang soleha, jangan pernah tinggalkan sholat. Bahkan dalam ayat Al-Quran dinyatakan nanti di akhir zaman dalam surat 19 Maryam ayat 59 banyak orang yang nongki-nongki tapi ternyata mereka meninggalkan sholat. Itu menurut Ka'ab Al-Ahbar. Aduh, jangan sampai seneng nongki boleh ibu-ibu. Iya, Di sholat jangan tinggal. Dan yang tergesa-gesa juga ya. That's right. Cukup ngomong aja yang tergesa-gesa kayak undal-undal ya. Sat-sat aja, tapi sholat tetap tumanina ya. Ingat itu ya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustazah Lulu. Ngomong itu Mak Nina. Ngomong lagu saya tadi bagus nggak? Bagus. Aku cuma tahu pas itunya doang. Terakhirnya doang, pelan-pelannya sajanya aja ya. Tumak Nina, apa sih dari tadi ngebahas masalah tumak Nina. Teman-teman juga pasti tahu jamaah yang ada di rumah. Sholat harus tumak Nina. Sebenarnya aku harus nanya sama Abi Mahki sih. Tumak Nina itu sebenarnya kita sholatnya kayak lama gerakannya, durasinya lama atau menikmati. Lama juga ngomongnya. Tumak Nina ngomongnya. Itu sebenarnya seperti apa Abi Mahki? Mau penjelasannya Abi? Silakan Abi. Ya Mas, makasih Mas Soni. Izin Ustadz Bani, izin Ustadz Lulu. Subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ada satu hadis yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kata-kata yang sangat-sangat mengerikan buat kita. Aswa'us sarakah. Iya. Jadi dengan mengatakan bahwa yang paling buruk seseorang pencuri. Jadi yang namanya mencuri itu pasti adalah keburukan. Tapi tidak ada pencuri yang paling buruk. Iya, tidak ada pencuri yang paling buruk. Kecuali siapa pencuri ini? Pencuri di dalam sholatnya. Na'udzubillah. As-sarqatu bis shalah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ada orang mencuri sholatnya? Bagaimana ada orang mencuri sholatnya? Jawabannya, punten, dengan kalimat yang indah, kalau dirinya ruku la yutimmu ruku'ah. Wasujud la yatimmu sujudah. Dia ini ruku tapi tidak sempurna rukunya. Dia sujud tidak sempurna sujudnya. Bahkan para ulama dia i'tidal tidak sempurna i'tidalnya. Bahkan dia duduk di antara dua sujud tidak sempurna duduk di antara dua sujudnya. Ini dia. Kenapa? Karena haknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dicuri dengan ketidaksempurnaannya itu. Hati-hati. Hati-hati, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang ketika melaksanakan sholat jauh daripada tumakninah, maka punten sedikit berbeda antara tumakninah dan khusyuk. Kalau tumakninah para ulama mengatakan fil badan wal khusyuk fis shalah. Jadi kata-katanya tumakninah jasadnya, maka para ulama mengatakan tumakninah ini adalah memberikan haknya daripada anggota tubuh ini pada yang harus dilakukan sempurnanya. Ataupun mengatakan anggota tubuh ini sempurnakan gerakannya ketika sedang sholat. Contoh, misalnya punten, ya, karena Rasulullah menyatakan kata-katanya dia ruku tapi tidak sempurna rukunya. Anggota badannya tidak sempurna dengan rukunya. Contoh saja, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sempurnakan gerakan baru doa. Itu entengnya bahasanya. Misalnya, jangan pernah begitu mau ruku, Allahu Akbar, Allah subhana rabbiyal. Nah, ini masih begini sudah subhana rabbiyal azimi. Iya, tapi mengatakan katakannya Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Itu bukan sat lagi itu mah. Set kalau gitu mah. Iya, enggak ada sat-satnya, enggak ada satnya. Karena sat gitu ya. Subhanallah. Jadi Allahu akbar kalau sudah punten, kalau sudah pas seperti ini, Anda menikmati gerakannya, sudah pas dengan rukunya, nyaman rukunya, baru setelah itu kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azimi. Abi mau pakai sejadah nggak nih? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sejadah ya. Kebalik. Balik deh. Saset sih. Saset sih. Subhanallah, ya punten. Kalau seandainya nanti ya, begitu dalam keadaan sujud, kadang-kadang lagi dari ruku nih, Sami Allahu liman hamidah misalnya kan, setelah itu apa? Ini kalau sudah selesai, udah gerakan Rabbana walakal hamd. Ya kadang-kadang ada Rabbana walakal hamd. Ini belum tumakninah. Nanti kalau sudah di sini baru Rabbana walakal hamd. Kalau sudah gerakan sudah enak, nikmat, tegak, lurus, ya. Makanya dengan mengatakan membuktikan bahwa khuliqal innal fi kabad. Ada kata-kata bagaimana?
Khuliqal insana fi kabad. Iya, jadi kabad ini dalam keadaan beberapa ulama tegak seperti ini. Kabad artinya makhluk yang lurus itu hanya manusia. Iya, makhluk yang lurus dibuktikan dengan kabadnya itu lurus seperti ini. Lalu selanjutnya ketika sujud, Allah jangan seperti ini. Belum selesai nikmat sujudnya, sudah subhana rabbiyal a'la, subhana. Tapi nikmati dulu. Sudah pas nikmat, nyaman, sudah pas, baru kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Seperti itu. Begitu juga sudah seperti ini, nyaman duduknya setelah Rabbi firli warhamni. Jadi tidak ada gerakan kecuali dinikmati, dan setelah sempurna gerakan baru doanya dikeluarkan atau dilancarkan. Yang keliru, gerakan belum dinikmati, doa sudah lanjut. Nah, itu dah ketika tidak ada tomak ninahannya. Gitu Mas. Wallahu a'lam Berarti bishawab. maksudnya kita sempurnakan gerakan kita dulu, baru kita bacanya. Maaf, Betul, biar betul. atas aja, Nggak Abi. apa-apa. Nggak apa-apa, Abi. Iya. Berarti sempurnakan gerakan dulu ya, Bi ya. Sempurnakan gerakannya Baru- sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah, baru doa. dibaca doanya. Masya Allah. Terima kasih Abi Maki. Allah barik fiik, Kalau gitu aku sami-sami. mohon izin, aku numpang lewat. Aku mau ngasih tahu Ustadz Bani. Ustadz Bani sini deh. Aku mau Gimana, izin. gimana? Tadi kan katanya kalau tumanina kan sempurnakan gerakan dulu, baru bacaannya kan. Betul. Gerakannya udah sempurna nih, udah tumanina. Tapi begitu baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka Cepet nasta'in. amat. Kan udah hafal. Kita juga udah hafal, tapi nggak cepet-cepet gitu juga kali. Terus gimana dong? Kalau ada imam yang kayak gitu, makmumnya mendingan ikutin aja atau udah deh sholat sendiri aja? Ah, ini biasanya sebenarnya sih imam favorit itu. Iya, cepet-cepet imam favorit. Belum selesai. Tapi jamaah mau tahu gimana solusinya, Mau. gimana jawabannya? Ah, setelah yang Setelah satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah aja. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Buru-buruan.